Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini untuk kelas 5. Ibu akan membahas materi IPS untuk tema 9 ya. Ini adalah video yang pertama. Untuk materi tema 9, kita akan mempelajari untuk IPS adalah karakteristik geografis Indonesia. Karakteristik geografis Indonesia itu terdapat letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesianya ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada letak astronomis, juga ada letak geografis. Letak astronomis adalah letak suatu daerah atau wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak geografis adalah letak atau posisi suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, untuk yang garis lintang dan garis bujur ini sebetulnya garisnya tidak ada di kehidupan di bumi secara nyata. Garis ini merupakan garis-garis hayal ya, garis hayal. Jadi garisnya ini tidak ada. Tapi dengan mempergunakan garis lintang dan garis bujur ini, kita bisa mengetahui letak astronomis suatu tempat. Selain itu juga garis lintang dan garis bujur itu berfungsi untuk membedakan wilayah iklim suatu tempat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang letak astronomis juga letak geografisnya. Letak astronomis Indonesia itu ada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, ini adalah letak astronomis negara Indonesia. Kemudian letak geografisnya terletak di antara dua benua, juga di antara dua samudera. Ini kalian harus hafal. Di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, dan di antara dua samudera yaitu Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, itu adalah letak geografis wilayah Indonesia. Bagaimana kenampakan alam wilayah daratan dan wilayah perairan Indonesia? Nah, seperti kita ketahui, Indonesia itu merupakan daerah maritim. Yang dimaksud dengan daerah maritim yaitu daerah yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Perbandingannya antara daratan dengan perairan adalah 1/3 berbanding dengan 2/3. Jadi sepertiganya adalah wilayah daratan dan perairan 2/3-nya. Nah, kenampakan alam merupakan bagian di permukaan bumi yang dibentuk berdasarkan peristiwa alam. Kenampakan alam wilayah daratan itu adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak tergenang oleh air. Jadi tidak ada genangan air dan dia berbentuk padatan. Nah, apabila permukaan bumi ini tidak digenangi air kemudian berbentuk padatan, maka disebutlah ini sebagai kenampakan alam wilayah daratan. Nah, apa aja? Di sini ada gunung, kemudian ada pegunungan, ada bukit atau perbukitan, kemudian ada dataran tinggi, dataran rendah, kemudian ada pantai, dan ada lembah. Itu tadi merupakan kenampakan alam wilayah daratan. Nah, apa aja sih ciri-ciri khasnya dari kenampakan-kenampakan ini? Ciri-ciri khasnya yaitu untuk gunung itu dia biasanya memiliki ketinggian rata-rata 1000 meter di atas permukaan laut. Nih, jadi apabila ada permukaan bumi yang menjulang ke atas, kemudian ketinggiannya rata-rata
ketinggiannya itu sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, itu disebut sebagai gunung. Contohnya ada banyak sekali gunung yang terdapat di Indonesia ya. Contohnya Gunung Rinjani, Gunung Merapi, Gunung Agung, dan masih banyak lagi. Kemudian pegunungan. Nah, kalau pegunungan adalah deretan dari gunung-gunung. Jadi kalau tadi gunung berdiri tegak itu dia menjulang secara istimewa sendiri gitu ya. Kalau pegunungan adalah deretan dari gunung-gunung. Jadi ada gunung yang cukup banyak kemudian saling berderet, itu disebut sebagai pegunungan. Contohnya adalah Pegunungan Swaner di Kalimantan Barat, kemudian ada Pegunungan Jayawijaya di Papua. Bukit dan perbukitan. Apa itu bukit dan perbukitan? Yaitu kenampakan di permukaan bumi yang menyerupai gunung. Nah, dia menyerupai gunung tapi ketinggiannya kurang dari 600 meter di atas permukaan laut. Jadi tingginya itu tidak sampai 600 meter di atas permukaan laut. Beda kalau gunung-gunung itu sekitar 1000 di atas permukaan laut. Nah, puncak bukit ini disebut sebagai knoll ya, rangkaian dari bukit. Jadi apabila terdapat bukit-bukit yang cukup banyak, nah ini disebut sebagai perbukitan. Sama tadi gunung dan pegunungan gitu ya. Nah, contohnya adalah Bukit Lawang di Sumatera Utara. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang berupa daratan yang ketinggiannya sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Jadi ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut ini disebut sebagai dataran tinggi. Nah, contoh yang dataran tinggi adalah dataran tinggi Gayo, dataran tinggi Dieng, atau kalau di daerah Jawa Barat itu adalah Lembang. Lembang juga termasuk dalam dataran tinggi karena ketinggiannya sekitar 500 meter di atas permukaan laut ya. Kemudian dataran rendah. Nah, dataran rendah permukaan buminya berupa hamparan tanah dengan ketinggian tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Jadi ketinggiannya tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Ya, ini banyak sekali ya contohnya. Kemudian pantai adalah batas wilayah antara daratan dan lautan. Jadi pantai adalah batas wilayah daratan dan lautan. Ketinggiannya adalah 0 meter gitu. Lembah adalah cekungan yang ukurannya panjang di permukaan bumi. Cekungan yang ukurannya panjang di permukaan bumi itu disebut sebagai lembah. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ini ibu gambarkan ini ya, lembah itu ini kalau ini bukit, nah kalau lembah itu ke bawah agak panjang seperti itu ya. Ini bukit, yang ini lembah begitu. Nah, kemudian kenampakan alam wilayah perairan itu ada apa aja untuk kenampakan wilayah perairannya? Nah, untuk wilayah perairannya ada laut, kemudian selat, ada teluk, tanjung, sungai. Nah, itu adalah kenampakan alam dari wilayah perairan. Di samping itu juga ada danau dan juga rawa ya. Laut adalah kawasan perairan asin yang membagi daratan menjadi benua-benua serta pulau-pulau. Jadi laut itu membagi daratan menjadi benua-benua serta pulau-pulau. Jadi memisahkan antara benua juga pulau. Laut yang luas itu disebut sebagai samudra. Nah, jadi ada laut yang sangat luas itu disebut sebagai samudra. Ada laut Jawa, laut Banda, laut Sulawesi. Contohnya untuk samudra ada Samudra Hindia, Samudra Pasifik kalau di Indonesia ya. Selat adalah laut sempit yang berada di antara dua pulau. Laut sempit yang berada di antara dua pulau. Nah, kalau misalnya ibu gambarkan misalnya ya, ibu misalnya ini gambar peta apa aja lah nih ya, bebas nih ya. Nah,
misalnya nih ya, ini adalah wilayah kenampakan pada peta suatu wilayah. Nah, yang disebut sebagai ini adalah daratan, wilayah daratan, dan ini adalah wilayah perairan. Yang disebut sebagai selat itu adalah laut yang sempit. Nah, laut yang sempit yang dibatasi atau yang berada di antara dua pulau. Ibu harus bikin lagi nih satu lagi, laut sempit yang berada di antara dua pulau. Nah, misalnya ini begini. Nah, ini adalah laut sempit. Nah, ini disebut sebagai selat. Ini selat, laut sempit yang berada di antara dua pulau. Nah, ini disebut sebagai selat ya. Nah, kemudian lanjut lagi, apa itu teluk? Nah, teluk itu adalah lautan yang menjorok ke daratan. Nah, ini lautan, ini adalah wilayah lautan tapi dia menjorok ke daratan, ya. Jadi dia di menit. Nah ya, untuk wilayah selat itu adalah laut sempit yang berada di antara dua pulau. Nah, misalnya ini ada dua pulau nih ya, misalnya ada dua pulau. Nah, ini adalah selat, laut sempit ada di antara dua pulau ini. Dua pulaunya ini adalah laut sempitnya. Nah, ini disebut sebagai selat. Ya, mudah ya. Kemudian yang selanjutnya teluk. Teluk itu adalah lautan yang menjorok ke daratan. Nah, lautan yang menjorok ke daratan. Nah, ini Ibu bikin, ini disebut sebagai teluk. Nah, ini ya, ini adalah teluk. Jadi dia lautan tapi menjorok ke daratan. Menjorok ke daratan itu sampai nyudut gitu, memojok, menyudut ke daratan. Nah, ini disebut sebagai teluk. Nah, kebalikannya dari teluk adalah tanjung. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke lautan. Ini disebut sebagai tanjung nih. Nah, ini tanjung. Tanjung itu adalah daratan yang menjorok ke lautan. Nah, ini adalah wilayah tanjung. Di sepanjang ini adalah wilayah tanjung ya. Kemudian ada sungai. Sungai itu adalah daerah perairan yang mengalir di wilayah daratan dan bermuara di lautan. Jadi wilayah perairan tapi adanya di wilayah daratan. Nah, misalnya ini. Ini adalah daratan kan tadi. Nah, di sini ada sungai gitu, dia mengalir. Kemudian nanti dia akan bermuara ke lautan pada akhirnya. Seperti itu ya. Kalau sungai itu jadi perairan tapi adanya di daratan. Kemudian ada danau, juga ada rawa. Nah, kalau danau biasanya genangan air. Beda dengan sungai. Danau itu memang sama sungai, sama rawa itu ada di wilayah daratan. Tapi kalau sungai dia merupakan arus air yang mengalir ya, kemudian dia akan bermuara di lautan. Kalau danau dia adalah genangan air, jadi dia tidak mengalir. Dia tidak bermuara di lautan. Jadi genangan air yang berada di wilayah daratan itu disebut sebagai danau. Jadi, nah untuk danau tadi ya, dia tidak genangan air yang tidak mengalir. Nah, atau disebut juga sebagai cekungan air. Cekungan air itu tadi ya membentuk cekungan kayak lembah gitu, yang luas serta dalam. Ya, contohnya Danau Kelimutu, ada Danau Batur di Bali. Kemudian rawa. Nah, berbeda dengan danau, rawa itu adalah genangan air yang luasnya tidak luas dan tidak dalam. Itu adalah wilayah perairan, kenampakan di wilayah perairan ya. Tadi ada laut, sungai, selat, teluk, tanjung, danau, rawa. Ada samudra tadi. Kemudian sekarang selanjutnya adalah ya, kegiatan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat. Kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3 kegiatan. Ada produksi, ada distribusi, kemudian ada konsumsi. Nah, produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, dia manfaatnya bisa memenuhi kebutuhan manusia.
kemudian mendapatkan keuntungan atau laba, menghasilkan barang dan jasa. Distribusi manfaatnya untuk memperlancar penyaluran barang dan jasa kepada konsumen. Jadi dia barang yang sudah diproduksi itu nanti akan disalurkan. Dia tidak akan tertahan di produsen. Jadi tidak, misalnya membuat baksonya itu tidak akan tertahan di pembuat baksonya. Itu harus didistribusikan baik oleh pembuat baksonya sendiri atau oleh orang lain yang menyebarkan. Nah, itu disebut sebagai distribusi, kegiatan distribusi, yaitu menyalurkan barang dari tangan produsen ke tangan konsumen. Kemudian konsumsi. Nah, kegiatan yang ketiga ini adalah kegiatan untuk menghabiskan atau menggunakan, memanfaatkan barang hasil produksi. Ya, jadi ini bisa dipakai atau bisa dikonsumsi, yang fungsinya untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga menjaga kelangsungan hidup. Ya, menghargai keberagaman jenis pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat ini sangat penting karena perbedaan pekerjaan ini akan saling mengisi satu sama lain ya. Cara menghargai jenis pekerjaannya, tidak mencela dan merendahkan pekerjaan orang lain, menghormati orang yang sedang bekerja, menghargai pekerjaan orang lain, membiasakan membeli produk-produk lokal untuk meningkatkan ekonomi nasional, membiasakan membeli makanan dan buah-buahan dalam negeri. Seperti itu ya. Jadi untuk materi IPS tema 9 sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.